Dalam hadis qudsi kata Allah, ya ibna Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama. Wahai anak cucu Adam, kalau seandainya engkau punya dosa ditumpuk sampai ke langit, fastaghfartani, lalu engkau datang kepadaku meminta ampun, ghafartu laka wala ubali. Aku ampuni dosamu dan tak aku pedulikan bagaimana masa lalu. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat hadir ke Masjid Raya An-Nur Prof Riau ini untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah dan kita sambung kembali dengan daurah kitab. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Mukhlisin LCMA, yang kami hormati segenap pengurus Masjid Raya An-Nur Prof Riau, yang kami hormati alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, serta Bapak Ibu jamaah Masjid Raya An-Nur Prof Riau yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita melanjutkan daurah kita Mau'izatul Mu'min min Ihya Ulumuddin, di mana pada hari ini 26 Ramadan 1447 Hijriah akan diisi oleh Al-Mukarram Ustaz Ahmad Mukhlisin LCMA dengan bab pembahasan Riyadatun Nafs. Alhamdulillah Al-Mukarram Ustaz telah berada di tengah-tengah kita. Semoga dengan ilmu sampaikan beliau nanti dapat menambah wawasan kita. Juga sebelum kita mulai, kepada jamaah peserta, mari kita merapat ke depan untuk menambah keberkahan dari majelis ilmu kita. Baiklah, marilah kita buka majelis ilmu ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Ustaz Ahmad Mukhlisin LCMA, tafadhol maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, bapak-bapak, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih izinkan kita untuk hadir di taman surga. Di antara taman surga itu adalah majelis ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti diberi ridha dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang ada di dalam masjid. Is aqbala salah satu anfarin. Lalu lewatlah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 orang. Satu orang ro'a furjah, dia menengok satu tempat kosong dekat dengan Rasul, lalu kemudian dia duduk di tempat kosong itu. Orang yang kedua karena datang terlambat maka malu kalau duduk di depan. Dia tetap duduk di majelis ilmu tapi belakang. Orang yang kedua meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada para sahabatnya, orang yang pertama itu awa ilallah fa awa ilaih. Sesungguhnya orang yang datang ke majelis ilmu itu dia mendekat kepada Allah dan Allah pun akan mendekat kepadanya. Jadi di antara cara kita mendekat kepada Allah hadir ke majelis ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan mendekat kepada kita. Orang yang kedua fastahya minhu. Dia malu kalau ada di bagian depan, lalu kemudian Allah pun malu dengannya. Maksudnya Allah malu dengannya bagaimana? Selagi dia ada di majelis ilmu, maka malu kalau Allah tak memberikan rahmat dan Allah tak memberikan ridho kepadanya. Orang yang ketiga fa'arada anhu, karena dia pergi meninggalkan Rasul dan para sahabatnya, maka Allah pun berpaling darinya. Semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu dimanapun posisi kita termasuk orang-orang yang dapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buku yang akan kita baca sebagaimana yang tertulis di background kita, Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Jadi buku ini adalah nasihat orang-orang yang beriman yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali rahimahullah. Dan buku ini ditulis oleh Al-Allamah Al-Marhum Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Kita hadiahkan bacaan Fatihah untuk para muallif kitab ini, para guru-guru kita, para orang-orang tua kita dan orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Riyadun Nafas, kitab yang menjelaskan tentang riyadhah nafas. 178. Baik, halaman 178. Punya saya halaman 3 soalnya. 178. Kitab Riyadhatun Nafsi. Qala al-musannifu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Riyadhatun Nafs, kitab yang menjelaskan tentang riyadhah nafas. Bagi santri, kata riyadhah bukan kalimat yang asing. Tapi paling tidak kita akan jelaskan apa makna riyadhah. Riyadhah itu maknanya adalah tahzibul akhlaq bitabdili awsafiha minal qubhi ilal hasan. Yang dimaksud dengan riyadhatun nafas adalah membersihkan akhlak dari sifat tercelanya berubah menjadi yang baik. Itu yang dimaksud dengan riyadhatun nafas. Karena jiwa kita ini kan berpotensi 2. Satu berpotensi baik dan satu lagi berpotensi buruk. Itulah yang Allah gunakan di dalam sumpahnya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham jiwa itu untuk melakukan perbuatan fujur, dosa, dan perbuatan takwa. Kalau dia melakukan perbuatan dosa berarti kotor. Kalau dia melakukan perbuatan takwa berarti bersih. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan, kalau seandainya ada yang buruk, famu'ala jatuha, maka cara mengobatinya adalah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang telah membersihkan jiwanya. Jadi kalau jiwa ini ada potensi baik, ada potensi buruk,
maka dibersihkan dari yang buruk, orang itu akan menjadi orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, ketika waqad khaba man dassaha, kalau dia mengkotori jiwa, maka berarti dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi tinggal beruntung ketika kita bawa kepada ketakwaan, merugi ketika kita bawa kepada kefujuran. Itu saja perbedaan. Makanya ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang bertakwa. Itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan jiwa dari sifat akhlak yang tercela. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nusiru fi hadzal kitab ila jumalin min amradil qulub wa kaifiyatil qawli fi mu'alajatiha bi auni ta'ala. Kata Imam Ad-Dimashqi, dalam kitab ini kami memberikan isyarat terkait dengan beberapa hal dari penyakit hati dan tentang pendapat-pendapatan yang menjelaskan bagaimana mengobatinya. Kalau fisik mengobatinya kita tinggal datang ke dokter, dokter memberikan resep, lalu kemudian kita datang ke apotik, kita mengonsumsi obat itu. Itu pun kadang tidak sembuh. Lalu kalau kemudian penyakit jiwa, bagaimana kemudian cara kita membersihkannya? Penyakit jiwa itu bukan maknanya orangnya yang bermasalah di EQ-nya, bermasalah di nalarnya, bermasalah di ingatannya, bukan. Maksudnya adalah penyakit-penyakit yang mengotori hati. Karena hati itu adalah organ yang paling berharga. Kalau dia baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Tapi kalau hati ini bermasalah, maka juga bermasalah sisa anggota tubuhnya. Maka hati itu perlu dibersihkan. Dan cara membersihkan hati itu dengan mengobatinya, dengan membersihkannya dari hal-hal yang mengotori hati. Selanjutnya, kata muallif, bayanu fadilatu husnil khuluqi wa mazmati su'il husnu wa mazmatu su'il khuluq. Bab yang menjelaskan keutamaan akhlak yang baik dan kemudian tercelanya akhlak yang buruk. Jadi akhlak itu dibagi dua, ada yang baik, ada buruk. Baik terpuji, buruk tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman li nabiyhi, kepada nabinya, muthniyan alaihi wa muzhiran ni'matahu ladaihi. Allah berfirman untuk nabinya sebagai pujian untuk nabinya. Selain pujian untuk nabi Allah, untuk memperlihatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhlak baik itu adalah nikmat. Maka beruntunglah kalau Allah Subhanahu wa taala bersihkan jiwa kita, Allah bersihkan kolbu kita dari akhlak-akhlak tercela. Kenapa? Karena bagian dari orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Qalam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang mulia. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tauladan paripurna itu ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mencontoh dalam seluruh aspek kehidupan, tidak ada yang lebih baik dibanding baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah puji Rasulullah, Allah kabarkan nikmat itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan di dalam firman surat Al-Qalam ayat yang keempat. Wa qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah bercerita, karena Sayyidah Aisyah ini orang yang membersamai Rasul, tentu beliau tahu keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai bangun tidur sampai tidur lagi ketika bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi seperti Al-Quran berjalan, itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dapat wahyu dari wahyu Al-Quran saja, beliau kan sudah digelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Padahal belum ada wahyu, tapi dia sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Makanya kata Sayyidah Aisyah ketika membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Wa qala, dan kemudian Rasulullah bersabda, "Innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bagaimana
dari akhlak yang tidak baik berubah menjadi baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghadirkan di dalam dakwah beliau adalah akhlak. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita agak berat kalau kemudian mencontoh semua akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi paling tidak kita berangsur-angsur untuk mencontoh. Siapa di antara kita kalau dilempar kotoran onta lalu kemudian tidak marah? Mungkin semua kita akan marah, bahkan mungkin kita akan membalas. Tapi itu tidak pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paripurna. Dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Maka kalau ada orang beragama bermasalah dalam akhlaknya, sesungguhnya bermasalah juga dalam agamanya. Sesungguhnya agama itu mencerminkan akhlak orang yang beragama. Kalau kemudian orang yang beragama lalu kemudian akhlaknya tidak tercermin dari agamanya, berarti bermasalah dengan agamanya. Makanya kalau kita tengok baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat-sahabat yang meneruskannya, itu agama tercermin pada mereka. Maka dulu orang masuk ke agama Islam itu hanya dengar cerita tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mendengarkan Rasulullah menyampaikan sabdanya. Dia tidak mendengarkan Rasulullah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengar cerita dari mulut ke mulut tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang penasaran dan kemudian masuk ke dalam agama Islam. Itu kan terkait dengan akhlak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah itu ada bil qaul, dengan ucapan. Dakwah itu ada bil hal. Bil hal itu ya dengan perilaku. Dan perilaku itu adalah akhlak. Maka kalau kemudian perilaku kita menunjukkan sesuatu yang kemudian orang kagum dengan agama, berbahagialah. Karena dengan akhlak kita, orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf kalau kita tengok beberapa saudara-saudari kita yang masuk Islam ketika disyahadatkan, itu hampir rata-rata akhlak kawannya sekantor atau akhlak kawannya sejawat tempat mereka bekerja. Itu hampir rata-rata ceritanya gitu. Nengok kawannya berpuasa, nengok kawannya sholat, nengok kawannya menyapa meskipun tak satu agama. Lalu kemudian dengan itu ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling mahal dalam kehidupan kita, kalau ada orang mendapatkan hidayah dan kita adalah wasilahnya. Itu mahal. Kalau kita wasilah orang itu mendapatkan hidayah, maka kita menjadi orang yang punya nilai yang lebih mahal dibanding onta merah. Kalau kita sebagai wasilahnya, kita sebagai perantaranya. Maka satu di antara perantara supaya orang itu mendapatkan hidayah, tak lain dan tak bukan adalah dengan akhlak. Wa huwa alla taghdab. Ini. Dan di antara akhlak yang baik itu adalah tidak marah. Jadi tidak marah itu di antara akhlak yang baik. Kita ini puasa semakin lapar, emosinya semakin tidak stabil. Maka puasa itu adalah nisfus sabri. Puasa itu separuh dari sabar. Kalau dengan puasa kita tidak sabar, berarti ada problem dengan puasa yang sedang kita kerjakan. Maka akhlak itu apa? Ya, akhlak itu sebagaimana yang dikutip adalah alla taghdab. Kata penulis adalah bagaimana engkau tidak marah. Itu di antara akhlak. Saya tak marah Pak Ustaz, cuman geram saja. Wakila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, masya'um. Apa itu sa'um Rasul? Kata Rasulullah, su'ul khuluq. Berarti sa'um itu kebalikannya adalah orang yang berakhlak buruk. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi takwa itu kan bagian dari pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilhamnya untuk berbuat jahat, ada ilhamnya untuk berbuat buruk. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah dimanapun engkau berada. Wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mengenal kita dahulu jahat. Tapi kalau kemudian kita mendapatkan hidayah menjadi baik, orang yang akan dinilai kita itu adalah baik kita. Kalau ada orang menghakimi orang tentang masa lalunya, berarti orangnya bermasalah. Memang bukan orang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah menghakimi masa lalu hambanya. Apa contohnya? Dalam hadis qudsi kata Allah, ya ibn Adam, lau balagat zunubuka ananas sama. Wahai anak cucu Adam, kalau seandainya engkau punya dosa ditumpuk sampai ke langit, fastaghfartani, lalu engkau datang kepadaku meminta ampun, ghafartu laka wala ubali. Aku ampuni dosamu dan tak aku pedulikan bagaimana masa lalu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tak ada di antara kita yang tak punya masa silam yang buruk. Meskipun sedikit, ada saja keburukan kita.
Maka caranya bagaimana? Caranya diikutilah dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu niscaya akan menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hampir perbuatan baik intinya menghapus dosa. Puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Menghapus dosa. Salat malamnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, juga sama. Berdiri, salat malam termasuk tarawih, dengan salat malam itu Allah mengampuni dosanya. Begitu juga berdiri bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tak usah jauh-jauh salat 5 waktu itu. Lau anna bibabi ahadikum nahra. Kalaulah seandainya masing-masing kalian ini punya sumur, lalu kalian mandi setiap hari 5 kali, hal baqiya min daranihi syai', apakah orang yang mandi itu masih tersisa untuknya kotoran? Kata para sahabat, enggak. Begitu sholat 5 waktu, menghapus dosa. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga kita tidak punya batu sandungan dalam perjalanan akhirat kita, bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ternyata tidak hanya sekedar bagaimana kita berbuat baik dengan taat kepada Allah, tapi kita juga diajarkan berbuat baik dengan sesama manusia. Itulah yang kemudian disebut dengan akhlak yang baik. Jadi ternyata agama itu tidak hanya mengajarkan bagaimana interaksi kita dengan Allah, hablum minallah yang sering didengar, begitu juga diajarkan tentang hablum minan nas. Dan hablum minan nas itu diantaranya adalah akhlak kita ketika kita berinteraksi dengan sesama. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qila lahu, dan dikatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, inna fulanah tasumul nahar wa taqumul lail. Kata seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ada seorang fulanah. Fulanah ini perempuan. Dia setiap siang berpuasa. Setiap malam dia sholat. Siangnya puasa, malamnya sholat. Siangnya puasa, malamnya sholat. Siangnya puasa, malamnya sholat. Dalam riwayat yang lain itu, sholat-sholat sunnahnya banyak, sholat-sholat malamnya juga banyak. Lalu kemudian Rasulullah SAW dijelaskan, wahya sayyiatul khuluq tu'zi jiranaha bilisaniha. Hanya saja Rasul, dia punya masalah. Apa masalahnya? Akhlaknya buruk, akhlaknya tidak baik. Dan disebutkan apa akhlak tidak baik itu? Dia menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Jadi kan menyakiti orang itu kadang dengan tangan. Mungkin yang kuat akan mentempeleng dan lain sebagainya. Mungkin menyakiti orang dengan tanda tangan dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia menyakiti orang itu bilisaniha dengan mulut. Dia sakiti orang dengan mulut. Maka kan sering lisan itu tidak bertulang. Tapi kalau melukai lebih pedih dibanding lukanya pedang. Nah itu mulut itu. Maka diadukan kepada, dia ibadahnya dengan Allah tak usah ditanya. Sholat malamnya rutin, puasanya rutin. Tapi hanya saja bermasalah di mulutnya. Lalu apa kata baginda Rasulullah SAW? La khaira fiha. Dia tak punya kebaikan. Kenapa? Karena kebaikannya habis digunakan untuk membayar orang yang dia zalimi tadi, yang dia sakiti dengan mulutnya. Maka kata Rasulullah, hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Wal iyadzubillah. Sama-sama kita memohon pelindungan kepada Allah. Maka Ramadan di antara bulan, bagaimana kita diajarkan menjaga lisan. Maka dengan menjaga lisan itu, supaya kemudian kebaikan-kebaikan kita tidak sirna dengan keburukan lisan kita. Karena keburukan lisan itu akan menghabiskan pahala-pahala baik kita. Ya seperti api yang membakar kayu bakar. Kalau dalam riwayat yang lain itu seperti orang yang bangkrut. Dia datang kepada Allah bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala yang lainnya banyak. Cuman kezolimannya di dunia dia tidak selesaikan. Termasuk kezoliman menyakiti orang lain dengan mulut. Lalu kemudian kata Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Kenapa? Karena dihabiskan dengan buruknya ucapan lisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, innallah istahlasha hadzal din li nafsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan agama ini dengan agama itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memurnikan agama ya dengan agama itu sendiri. Itu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya agama yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang tentu ketika kemudian kita berada di dalamnya, semoga itu adalah bagian dari yang akan menyelamatkan kita dalam perjalanan akhirat kita. Wala yasluhu lidinikum illa saha wa husnul khuluq. Dan kemudian tidak pantas pada agama kalian kecuali orang yang murah hati dan orang yang berakhlak baik. Jadi kalau agama itu dia murni dengan agama itu sendiri,
Maka kalau ada orang yang mengotori agama, ya berarti tak pantaslah orang itu di dalam agama itu. Karena yang paling pantas di dalam agama siapa? Orang yang murah hati. Orang yang murah hati, kemudian yang kedua, orang yang disebut dengan orang yang akhlaknya baik. Murah hati ini bahasa kita yang lainnya dermawan. Dermawan. Dermawan itu kan ada beberapa tingkatan. Kalau kita diminta dulu baru ngasih, itu baru disebut dengan orang tidak pelit. Belum dermawan, baru tidak pelit. Kalau diminta dulu ngasih, bapak-bapak, ibu-ibu, masjid membutuhkan dana, bapak ibu ada yang mau nyumbang, ada saya 1 juta, 2 juta, itu baru hilang dari kata pelit. Belum dermawan, belum dermawan. Maka kita membayar zakat, itu belum dermawan. Saya dermawan Pak Ustadz, kenapa? Zakat saya 1 miliar, ya belum dermawan. Karena baru diminta, baru dia kemudian membayar. Apalagi zakat itu hak orang yang lain yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Kalau mau dermawan itu tanpa diminta dia dah ngasih. Itu yang baru kemudian disebut dengan dermawan. Maka yang pantas di dalam agama, karena agama itu murni, agama itu bersih, maka ya orang-orang yang bersih lah. Di antaranya orang yang sakha, orang yang murah hati, di antaranya adalah orang-orang yang akhlaknya baik. Ala fazayyinu dinakum bihima. Maka hiasilah agama ini dengan sifat dermawan, hiasilah agama ini dengan akhlak yang baik. Maka menghiasi agama itu ya dengan itu. Oh, nanti kita kan menjelang lebaran banyak kita hiasi kan. Mungkin rumah kita hiasi, itu rumah yang kita hiasi. Kalau agama itu yang kita hiasi bagaimana? Ya dengan kedermawanan, kita hiasi agama kita itu ya dengan akhlak yang baik. Apa maknanya ornamen lebaran penuh di rumah, tapi tak ada tamu yang datang? Waliyadzubillah, sama-sama kita memohon pelindungan kepada Allah. Maka kalau bisa, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, limadza takhazallahu laka khalilah. Kenapa Allah mengangkatmu menjadi khalilullah? Itu. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, di antara yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, aku tidak pernah makan malam kecuali bersama dengan tamu. Itu kan selain dermawan apalagi? Ya akhlak yang baik. Kalau tidak ada tamu dicari orang datang ke rumah Nabi Ibrahim untuk kemudian diajak makan, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka orang-orang tua kita dahulu kalau rumah tak ada tamu mereka risau. Oh risau. Kok tidak ada lah tamu ini datang. Kok tidak ada familinya yang jauh ini datang. Risau mereka. Orang sekarang semakin nyaman semakin tak ada tamu gitu kan. Jadi agama itu murni, maka jangan sampai agama itu hilang dari kemurniannya karena perbuatan buruk kita. Maka hiasilah agama itu dengan kedermawanan, hiasilah agama itu dengan kemudian akhlak yang baik. Wakila ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdaluhum. Rasul, mukmin yang paling mulia itu siapa? Mukmin yang paling mulia imannya itu siapa? Kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling mulia imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Saya orang yang beriman, iman saya kuat. Ya kalau akhlaknya tidak mulia, maka belum menjadi mukmin yang paling mulia. Maka mukmin yang paling mulia itu ya akhlak. Maka yang paling mahal untuk konteks kekinian itu akhlak. Mahal, sulit. Dalam keluarga saja, sulit kita menghadirkan akhlak. Akhlak seorang suami dengan istri dan anak-anaknya, akhlak istri kepada suami dan anak-anaknya, akhlak ayah ibu kepada anak-anaknya, apalagi akhlak anak-anaknya kepada kedua orang tuanya. Itu minimal kita mulai di dalam keluarga itu tadi. Dalam keluarga. Maka kalau alam dalam keluarga, ya Rasulullah SAW lah yang menarik. Mungkin pernah saya bacakan, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun surat An-Nasr, itu ternyata ada isyarat Rasulullah SAW akan wafat. Jadi akhlak Rasulullah dipanggil putrinya, ya Fatimah. Wahai Fatimah, innahu qad nu'iyat ilayya nafsi. Kata Rasulullah, sebentar lagi aku akan meninggal. Aku akan meninggal wahai Fatimah. Bahasanya gitulah. Karena putri mendapatkan kabar dari ayahnya akan meninggal, fabakat. Lalu kemudian Sayyidah Fatimah pun menangis. Saat Sayyidah Fatimah menangis, apakah Rasulullah biarkan? Enggak. Rasulullah dekati, isbiri, sabarlah wahai putriku. Ternyata ketika ada dalam keluarga kita yang sedih, jangan biarkan, dekati. Dekati. Mungkin nanti dalam kajian parenting lah yang lebih luas, saya tidak menjelaskan. Karena ada cara mendekati anak laki-laki, cara mendekati anak perempuan itu memang ada. Dia memang harus disentuh. Anak laki-laki, anak perempuan itu cara menasihatinya harus disentuh. Jangan tidak disentuh. Maka Rasulullah ketika itu
mendekati Sayyidah Fatimah yang sedang sedih karena diberi kabar ayahnya akan meninggal, kata Rasulullah, isbiri, sabarlah wahai putriku. Sehingga ketika anak kita itu sedang sedih, maka dia merasa tenang karena ada kedekatan orang tuanya. Sehingga dia nyaman ketika bercerita dengan orang tuanya. Kalau tidak, kira-kira kepada siapa mereka cerita? Ya paling tidak dia cerita dengan media sosial lah. Nah, artinya kan berarti mengeluh di dinding ratapan. Waliyadzubillah. Makanya itu di antara akhlak baginda Rasulullah SAW di dalam keluarga. Maka kata Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling mulia imannya, mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW juga mengabarkan, innakum lantas aunas bi amwalikum. Kalian tidak akan pernah bisa berjalan mengelilingi orang dengan membagikan harta kalian. Kita ini seberapalah. Tak usah jauh-jauh, mungkin tetangga saja. Ramadan ini berapa kali dapat bubur dari rumah kita? Itu kan itu. Jadi kita tidak bisa mungkin berjalan kepada orang bagi 1, 2, 3, 4. Jangankan kita, orang yang punya kepentingan aja hanya 1 musim, 5 tahun sekali. Tak akan cukup harta kita untuk keliling kepada orang bagi 1-1, tidak bisa. Makanya, fasa'auhum bi bastil wajhi wa husnil khuluq. Jadi kalau engkau berjalan bersumpah dengan mereka, sejatinya tak semua orang itu berharap dari apa yang kita punya. Tapi mereka sudah bahagia kalau ekspresi wajah kita menyenangkan. Jadi ternyata bastil wajhi itu ya ekspresi wajah. Jadi bagaimana wajah kita itu tak membuat orang lain menderita. Itu dia. Jadi ekspresi wajah menyenangkan. Bapak-bapak ingat waktu masuk pesawat. Pak, apa yang membuat orang itu merasa nyaman, atau pergi ke bank, atau pergi ke rumah sakit? Kan ekspresi penyambutan wajah orang yang menerima kita. Yang menerima kita. Assalamualaikum Pak, ada yang bisa dibantu. Itu kan orang sudah merasa senang. Coba kita datang ke bank lalu orang marah-marah itu kan. Enggak. Jadi ternyata itu bagian dari, kita tak akan bisa menyelesaikan semua orang dengan harta kita, tidak bisa. Makanya caranya bagaimana dalam interaksi itu? Ya ekspresi wajah yang mengembirakan, lalu kemudian dengan akhlak yang baik. Maka pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, la aqla katabir. Tidak ada kecerdasan kecuali dalam pengaturan. Katadbir, seperti mengatur. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang EQ-nya di atas rata-rata, tapi dia tak pandai memanage. Kan hancur juga jadinya kan. Dia cerdas, EQ-nya di atas rata-rata. Tak pandai memanage waktu, tak pandai memanage uang, kan hancur juga. Maka, jadi yang paling luar biasa itu ya saat orang mampu memanage diri. Itu luar biasa. Lalu kemudian, wala hasabaka husnul khuluq. Dan tak ada kedudukan yang paling tinggi seperti akhlak yang baik. Jadi kedudukan yang paling tinggi itu ya akhlak yang baik. Rasulullah SAW menyempatkan bermain dengan anak-anak. Rasulullah menyempatkan untuk mencium cicu beliau. Itu kan di antara akhlak itu. Di antara akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah sholat. Sanggup Rasulullah menahan sujudnya lebih lama. Cuman karena cucunya ada di punggung beliau. Itu luar biasa. Akhlak Rasulullah SAW. Padahal itu dengan cucunya. Kita dengan anak saja sudah tidak sabar. Maka itu Rasulullah SAW. Sebagaimana hal-hal ini tadi tentu yang baik-baik itu adalah riyadhatun nafas. Kenapa riyadhatun nafas? Karena yang baik-baik ini kita tempatkan di dalam diri kita untuk menggeser yang tidak baik. Jadi riyadhah itu apa? Riyadhah itu bahasa lainnya apa ya? Payah pula saya mencarikan bahasa lainnya. Hanya bahasa penjelasan saja. Riyadhah kalau kata orang Jawa tirakat. Bahasa lainnya apa? Artinya untuk menghilangkan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, ya mesti dengan yang baik. Kalau kita tak ganti dengan yang baik, maka dia tetap akan menjadi buruk. Maka mengganti dengan yang baik. Nanti akan dijelaskan di belakang jika waktunya cukup. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Basri, "Man sa'a khuluquhu adzaba nafsah." Orang yang akhlaknya buruk sejatinya dia sedang menyiksa dirinya. Bapak Ibu, orang yang marah, orang yang geram dengan orang lain, orang yang tidak memaafkan, kira-kira yang tersiksa dia atau orang yang dia marah? Atau orang yang kemudian dia tidak memberikan maaf? Yang tersiksa orang yang tidak memberikan maaf. Asal nengok dia, aduh sakit hatinya. Asal nengok dia, oh naik tensinya. Kan tersiksa dia sesungguhnya. Maka orang yang akhlaknya buruk, sejatinya dia menyiksa diri. Menyiksa diri.
maka lepaskan dari akhlak yang tidak baik supaya kita tidak menyiksa diri kita. Kata Imam Hasan Basri. Kata Wahab bin Manbah, masalu sayyi'il khuluq kamistil fakharah al-maksurah. Perumpamaan akhlak yang baik itu seperti fakharah maksurah. Fakharah itu sesuatu yang terbuat dari tanah. Buat tanah lalu kemudian dibakar. Dibakar sehingga bisa jadi kendi, bisa menjadi batu bata. Itu kan fakharah. Lalu kemudian la tarfa'u wa la tu'adu tinan. Kalau dia sudah pecah, tak mungkin dia akan digunakan lagi. Kalau sudah pecah kan tak digunakan. Kendi, kalau pecah kan tak digunakan lagi. Tak mungkin kemudian dia akan disimpan di tempat yang tinggi. Tidak. Itu kalau kemudian dia sudah pecah. Dia kalau sudah pecah tidak akan disimpan di tempat yang tinggi dan dia tidak akan bisa kembali seperti sebelumnya tanah untuk kemudian didaur ulang. Itu kata Wahab bin Manbah. Itu perumpamaan antara akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk. Kata Fudail bin Iyad. Apa kata beliau? Li ayyashabani fajirun hasanul khuluqi ahabbu ilayya min ayu sahibani abidun sayyi'ul khuluqi. Berteman dengan orang fajir. Fajir ini ya orang tak baik lah. Tapi akhlaknya baik. Itu lebih aku sukai dibanding berteman dengan orang yang rajin ibadah tapi akhlaknya tidak baik. Itu kata Imam Fudail bin Iyad. Kata beliau, kriteria kawan, kalaulah kawan itu rajin ibadah tapi mulutnya kotor, kawan itu rajin ibadah tapi rajin mengadu domba, lebih baik yang tak rajin ibadah tapi akhlaknya baik. Ini kata Fudail bin Iyad tentang pentingnya akhlak-akhlak yang baik. Maka Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan maqalahu salaf fi husnil akhlaq wa syarhi fi husnil akhlaq wa syarhi mahiyatihi. Pendapat salaf, mungkin saya sampaikan, salaf itu siapa? Salaf itu orang yang hidup di 300 tahun pertama. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasiku, sahabat. Summal ladzina yalunahum, mereka yang hidup setelah sahabat disebut dengan tabi'in. Summal ladzina yalunahum, mereka yang setelah tabi'in disebut dengan atba'ut tabi'in. Maka 300 per tahun pertama ini salaf. Berarti kalau lewat dari 300 tahun pertama ini namanya khalaf. Makanya tengok tahun lahir, tahun wafat. Ini salaf atau khalaf. Nah itu dia. Jadi tengok itunya. Salaf itu 300 tahun pertama. Maka mereka dijamin oleh Rasul. Sebaik-baik generasiku A, B, C. Nah, itu 300 tahun pertama. Maka kalau lewat dari 300 tahun pertama itu, berarti mereka suka tidak suka adalah khalaf. Maka alhamdulillah beruntunglah kita secara mazhab ikut salaf, yaitu Imam Syafi'i. Ya beruntunglah orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW di dalam sabda beliau. Maka beruntung. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. I'lam, ini mohon maaf nanti di belakang saya tidak bacakan semua. Di awal-awal saja saya bacakan semua. Kalau dibacakan semua tentu 16 SKS selesai entah tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. I'lam annahu ruya anhum fi dzalika ma huwa katsamr. Jadi akhlak itu sebagaimana yang diriwayatkan dari mereka, tak ubahnya seperti buah. Jadi akhlak itu buah. Salat kita itu kan ritual. Puasa kita itu ritual. Kita membayar zakat itu ritual. Haji kita itu ritual. Lalu buahnya apa? Akhlak itu buahnya. Jadi kalau salat bermuka masam dengan sebelah, itu berarti tak ada buahnya salatnya. Puasa tapi tak menimbulkan rasa peduli dengan sesama, berarti hanya ritual, buahnya tak sampai. Buahnya tak sampai. Padahal akhlak itu kata mereka ya afkat tamroh, tak ubahnya seperti buah. Wal ghayah min dzalika, tujuan dari itu apa? Maqalahul Hasan. Apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri? Husnul khuluq bastul wajhi. Akhlak yang baik itu ya wajah yang mengembirakan. Wajah yang ceria. Wajah yang menyenangkan ketika ditengok. Jadi makanya Rasul ketika ditanya ayul a'mali ahabbu ilallah. Amal yang paling Allah sukai itu apa wahai Rasul? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idkhalus surur fi qalbil mu'min. Menyenangkan hati orang yang beriman. Kalau menyenangkan hati orang yang beriman, apapun yang dari kita dia senang. Nengok wajah kita karena kita senyum, dia senang. Bapak Ibu, kalau kita nengok orang, lalu saat kita tengok dia senyum, lalu kita nengok orang saat kita tengok dia memalingkan muka, kira-kira mana yang membuat kita bahagia? Nah, yang senyum. Makanya, ya
puncak dari ritual-ritual itu tadi bagaimana menghadirkan ekspresi keseharian kita ketika berinteraksi dengan orang lain, wajah kita tidak membuat orang lain menderita. Itu. Pastul wajhi. Wa badlun nada. Bukan hanya itu saja, lalu kemudian selanjutnya adalah mengerahkan pengorbanan. Jadi akhlak itu berkorban. Akhlak itu berkorban. Jadi kalau begini, contoh beginilah. Saat kita lewat dengan orang, kita menjadi yang terbaik adalah orang yang mengucapkan salam, orang yang menyapa dahulu. Kira-kira mau ngomong assalamualaikum, Pak, kira-kira butuh pengorbanan tidak? Butuh pengorbanan. Maka puncaknya itu ya pengorbanan. Maka mohon maaf kalau bapak-bapak tidak pernah menghitung ketika dia sudah mengeluarkan nafkah untuk keluarganya, berarti itu akhlak. Kenapa? Karena ini tak perhitungan lagi. Kenapa? Pengorbanan. Kalau pengorbanan itu tak hitung-hitung. Kalau hitung-hitung itu tak pengorbanan, itu namanya transaksi, itu namanya kan transaksi. Bukankah aku sudah kasih kau sekolah, aku dan seterusnya. Kan tak pengorbanan. Maka akhlak itu pengorbanan. Tengoklah pengorbanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, malu kita. Ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, "Sifli hasanati Umar." Jibril, coba tengokkan kepadaku kebaikan-kebaikan Umar dalam buku catatan amalnya. Kata malaikat Jibril, seandainya seluruh ranting pepohonan ini dijadikan pena, seluruh air laut dijadikan tinta, tak cukup untuk mencatat kebaikan Sayyidina Umar. Berarti kan pengorbanan. Luar biasa. Penasaran Rasulullah. Coba Abu Bakar, wahai Jibril. Kata malaikat Jibril, wa Umar hasanah min hasanati Abi Bakar. Kebaikan Umar itu hanya satu kebaikan dari sekian kebaikan Abu Bakar. Makanya kalau berbicara pengorbanan, Abu Bakar tak ada tandingannya. Saat Rasulullah yang amal Umar pergi bawa separuh hartanya, Abu Bakar dah bawa semuanya dah. Makanya akhlak itu ya itu tadi, pengorbanan. Maka mohon maaf, ibu-ibu atau yang calon jadi ibu-ibu, atau ibu-ibu yang mendengarkan, ketika memasak, ketika mencuci, ketika menyiapkan semuanya, jangan anggap itu beban. Kalau seandainya kita anggap beban, maka nanti kita akan menuntut dengan suami kita. Jadikanlah itu khidmah, pengabdian. Kalau sudah pengabdian itu pengorbanan dan itu akhlak. Nah, itu akhlak. Meskipun dalam mazhab, masak itu bukan kewajiban perempuan. Bukan kewajiban istri maksudnya. Tapi lakukanlah itu sebagai khidmah. Kalau khidmah, tidak akan merasa berat ketika memasak. Tidak akan merasa berat ketika mengepel. Kenapa? Karena pengabdian. Kalau sudah pengabdian, pengorbanan, itulah puncak dari akhlak, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Waqaful adha. Wah, ini tinggi lagi nih. Kalau ada orang yang sakit, orang yang sulit, orang yang payah, bagaimana kita menutupi sulitnya, payahnya, sakitnya, dan seterusnya. Ini kan berat sekali ini. Ada orang tak bisa beli baju lebaran, kita beli baju. Nah, itu namanya akhlak itu. Kalau ada orang lebaran tak bisa beli daging, kita beli daging. Wah, itu dia. Kalau ada orang lebaran ditagih utang oleh tetangganya yang dia hutang lama belum dibayar, kita tengok, oh dia punya hutang, saya bayarkan. Nah, itu baru akhlak itu. Maka yang nomor 3 ini, beratnya luar biasa. Maka dulu ada sahabat Rasulullah SAW, saya lupa namanya, Abu Qatadah. Abu Qatadah itu, bapak punya hutang, dibayarkan. Bapak punya hutang, dia bayarkan. Bapak punya hutang, dibayarkan. Ada kita yang kayak gitu. Nah, Gen Z pinjam 200, enggak 100 lagi. Jadi luar biasa. Jadi kalau baca buku akhlak nih, malunya kita luar biasa. Ya. Dan akhlak Rasulullah SAW sekali lagi itu adalah akhlak yang paripurna. Mungkin kita tak sesanggup seperti Sayyidah Aisyah. Di rumah ada 3 biji kurma. Ada orang minta, semuanya dikasih. Kita punya uang 10.000 di dompet. Kalau ada orang minta, sanggup kita kasih semuanya. Jadi, memang luar biasa. Ya luar biasa. Itu kayaknya bicara tentang akhlak. Ini kan berbicara tentang akhlak. Jadi kalau bicara tentang akhlak, maka ya bawahkan semua selain akhlak kan gitu. Ada orang, nah nanti kami makan apa? Berarti belum ini dia. Ini kan bicara tentang akhlak. Berbicara tentang akhlak.
Jadi, seperti itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu Rasulullah dan Sayyidah Aisyah itu pernah di rumahnya, saya lupa kalau tidak salah 3 bulanan, itu tak pernah hidup api. Tak berasap maksudnya. Nah, coba bayangkan, kita sanggup tak berasap di rumah itu berapa hari? Mohon maaf, terutama ibu-ibu. Sanggup tak berasap di rumah itu berapa hari? Tak berasap Pak Ustadz, sekarang kan tinggal colok aja. Itu. Ya asap juga itu namanya. Kan tinggal colok, kata orang tak berasap lagi, karena tak perlu menghidupkan api kan. Tinggal colok saja, atau tinggal aplikasi, tik itu aja sampai enggak. Itu ya sama saja, prosesnya kan diberi api. Baik, ini tentang akhlak-akhlak. Makanya qala aidan, kata Imam Hasan Basri juga, kata beliau, irda'ul khalqi fis sarra wad dharra. Jadi yang dicari adalah bagaimana orang itu ridho, orang itu senang di dalam keadaan susah dan senang. Susah senangnya orang, dia tetap suka dengan kita. Orang ini kan enggak kan, kita senang kalau kita baik, suka dia. Kalau kita susah, dia enggak suka dia. Karena jarang orang mau berkawan dengan orang susah. Jarang orang mau berkawan dengan susah. Nah, ini kalau berbicara tentang akhlak. Baik, kita lanjut ke paragraf berapa itu? Paragraf 1, 2, 3. Wa ummahatul akhlak. Ini. Ummahatul akhlak. Ummahat itu kan ibu, bahasanya jamak dari ummun. Berarti usul. Pokok-pokok akhlak itu apa? Pokok-pokok akhlak itu yang ada 4. Yang pertama al-hikmah. Al-hikmah. Yang kedua syaja'ah. Hikmah, bijaksana, syaja'ah, keberanian, iffah, menjaga kehormatan diri, wal adlu, dan adil. Baik, apa itu hikmah? Wa ta'ni bil hikmah halatun lin nafsi biha tadrukus shawab minal khata' fi jamil ahwal al-ikhtiyariyah. Hikmah itu adalah keberadaan jiwa, dengan itu dia bisa membedakan yang benar dan yang salah dalam semua hal. Jadi hikmah itu ternyata kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Yang sifatnya ikhtiari. Ikhtiari itu kita punya pilihan. Jadi tahu kita ini salah, ini benar. Contoh beginilah, Bapak Ibu. Membuang sampah dari tangan kita di tempat yang dilewati banyak orang, kira-kira kita tahu tak itu salah atau benar? Tahu. Ketika kita masih juga buang, berarti kan kita tidak hikmah. Tahu itu tempat sampah, kita letakkan di sampingnya, bukan kita masukkan ke dalamnya. Berarti kan tak hikmah dia. Karena ternyata pokok di dalam akhlak itu hikmah. Hikmah itu dia bisa membedakan mana baik dan mana tidak. Orang ini sebetulnya kalau dia tanya kepada kolbunya, dia tahu mana baik, mana tidak. Orang yang setelah marah, dia kadang menyesal. Kenapa aku marah? Karena waktu marah dia tak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk itu kan. Orang marah lempar piring umpamanya, piring pecah. Waktu marah ingat tak dia waktu lempar piring itu bahwa itu tidak baik? Tidak ingat. Berarti kan hikmah sedang hilang di dalam dirinya. Itu di dalam buku yang kita baca ini. Kemudian yang kedua itu wata'ni bil adl. Adl itu apa? Halatun lin nafsi wa quwwah biha tusawwisul ghadab wa syahwan. Jadi yang dimaksud adil itu adalah keberadaan di dalam jiwa dan kekuatan yang bisa dinetralkan antara marah dengan keinginan hawa nafsu. Orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, orang yang bisa menundukkan amarahnya, berarti ada adil pada dirinya. Begini, kalau kita nyubit anak, itu kira-kira adil atau melampiaskan amarah? Kita mungkin lebih banyak melampiaskan amarah. Sehingga nyubitnya kita itu jadi sakit. Kenapa? Karena melampiaskan amarah. Orang yang adil dia, ketika marah itu bukan melampiaskan amarah. Dan bukan untuk mengikuti keinginan hawa nafsu. Contoh begini, kita ketika berbuka itu nampak kita adil tidak itu kan? Begini, kita dari rumah niatnya mau beli bakwan. Setelah sampai di tempat perbukaan, bakwan, tahu, resol semuanya diambil. Berarti kan kita tidak adil. Keinginan hawa nafsunya yang tak mampu kita bendung itu tadi. Itu di antara puncak
di antara puncak akhlak. Lalu kemudian bisyaja'ah. Apa yang dimaksud syaja'ah? Kaunu quwwatil ghadab munqadatun lil aqli fi iqdamiha wa ihjamiha. Yang dimaksud berani itu adalah kaunu quwwatil ghadab, keberadaan kuatnya emosi itu tunduk pada akal. Sekarang orang yang emosi itu dia ditundukkan nafsu atau kemudian emosinya masih dia bisa berpikir. Orang yang marah jika akalnya masih bisa berpikir itu pemberani. Tapi orang yang marah ketika dia sudah tidak bisa berpikir, berarti dia bukan syaja'ah. Sekarang waktu kita marah masih bisa berpikir enggak? Kan enggak berpikir dah kan? Dah dilaporkan ke polisi baru mikir, iya, nah ini. Berarti enggak saja. Berani itu bukan ketika dia marah orang diam, enggak. Tapi kemudian dia memikirkan, kira-kira akalnya masih jalan enggak waktu dia marah? Makanya banyak orang marah, mohon maaf, melukai orang lain. Dia sadar setelah kejadian. Kenapa? Karena waktu marah akalnya tidak jalan, tidak fungsi. Maka berat nih sebetulnya. Marah tapi masih bisa berpikir. Nah itu. Marah masih bisa berpikir nih yang sulit. Dan itu ada pada Rasulullah SAW. Iffah. Iffah menjaga kehormatan diri. Bagaimana menjaga kehormatan diri? Ta'addubu quwwati syahwat bita'dibil aqli wasyar'i. Syahwat itu tetap ada pada kita karena kita manusia. Supaya ada iffah meskipun kita punya syahwat, bagaimana? Maka didiklah syahwat itu dengan akal, didiklah syahwat itu dengan syariat. Nah, selesai. Mohon maaf, laki-laki tertarik dengan perempuan. Sebaliknya, perempuan tertarik dengan laki-laki. Ada keinginan. Apakah itu tercela? Tidak. Bahkan itu yang normal. Yang tak normal, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Itu tak normal. Tapi keinginan itu mesti dibalut dengan akal dan mesti dibalut dengan syariat. Nah itu dia saja. Bukan hanya akal, syariat juga gitu. Ada orang yang mau nikah tak boleh, akhirnya kawin lari. Secara akal selesai kan? Tapi secara syariat. Nah itu dia. Makanya iffah itu orang yang menjaga kehormatan diri itu bagaimana? Kira-kira selesai tak di dalam nalar, selesai di dalam syariat. Kalau selesai ya sudah. Kalau selesai susah. Nah, makanya itu di antara yang mahal. Bagaimana otak kita ini masih kan manusia itu mutiara dalam dirinya di antaranya akal. Kalau orang sudah tidak berakal, mohon maaf, maka mutiara pada dirinya itu hilang. Makanya akal ini mutiara. Al-Quran wahyu, akal pemberian Allah. Kan berarti sama-sama dari Allah. Maka akal pemberian dari Allah juga kemudian perlu didampingi oleh syariat. Nah itu. Bukan hanya sekedar mengandalkan kecerdasan saja. Baik. Sudah selesai. Kita lanjut ke bab berikutnya. Bayanu qabulil akhlaq littahyir bitariqir riyadhah. Bab yang menjelaskan bahwa akhlak itu bisa berubah dengan cara riyadhah. Riyadhah, dengan cara melatih. Itu bisa berubah. Baik. Akhlak tadi kan ada baik, ada buruk. Supaya baik, gimana? Riyadhah. Karena dia bisa berubah. I'lam anna ba'dha man ghalabat alaihil batalah. Istasqala al-mujahadah wal riyadhah wal izghal bitazkiyatin nafs wa tahzibil akhlak. Ketahuilah sebahagian orang yang malas, tak mau dengan beban berat, tak mau kemudian berusaha, tak mau sibuk dengan membersihkan jiwa dan kemudian membersihkan akhlak, maka dia menganggap bahwa akhlak itu ya tidak bisa berubah. Namanya watak. Kan ini watak saya kayak gini ya itu kan. Waktu dia marah-marah, bang jangan marah lah bang. Kan watak saya memang pemarah. Nah itu dia. Jadi menganggap bahwa itu tidak bisa berubah dari dirinya. Tidak bisa berubah dirinya. Apalagi umpamanya? Contohnya. Contoh yang lainnya apa kira-kira? Apa yang biasanya orang menyebutkan itu wataknya itu? Umpamanya sikit-sikit dia ngomel, Kawannya nanya, kakak kalau nggak ngomel 1 jam aja kenapa sih kak? Kan itu watak saya. Dia menganggap bahwa itu tidak bisa berubah dari dirinya itu. Tidak bisa berubah. Padahal ini dijelaskan. Mana nanti? Ini. Fadha ama anal akhlaq la yatasawwar taghyiruha
Sebagian mengatakan bahwa akhlak itu tidak bisa digambarkan, bagaimana mungkin bisa berubah. Orang watak tidak bisa berubah. Maka kalau itu ucapannya kami menjawab, laukanatil akhlak la taqbalut taghyir, kalaulah akhlak itu tidak berubah, la batalatil wasaya, maka tak ada wasiat lagi. Apa manfaatnya wasiat kalau watak tak berubah? Wasiat itu untuk merubah watak dari yang tidak baik menjadi baik. Wal mawaiz, apa gunanya mauizah nasihat kalau kemudian watak itu tidak bisa berubah? Kan tidak ada gunanya. Lalu apa pula gunanya kemudian takdibat, tentang pelajaran-pelajaran adab? Apa gunanya kalau akhlak itu tidak bisa berubah? Maka mestinya akhlak itu bisa berubah. Apa bukti berubah? Rasulullah mengabarkan, hassinu akhlaqakum, perbaikilah akhlakmu. Berarti kalau perbaikan berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Maka jangan dianggap watak yang ada pada diri kita itu tidak bisa berubah. Asalkan kita mau riyadhah, mau berusaha untuk kemudian merubahnya, ya bisa berubah. Bisa berubah. Bagaimana kasarnya Sayyidina Umar radhiyallahu an terhadap Islam, berubah menjadi baik. Kan itu. Jadi sesuatu yang tidak baik, watak yang tidak baik itu bisa berubah menjadi baik. Maka ketika kita nengok anak kita, dia tuh memang wataknya gitu, tidak berubah dia. Dari kecil memang gitu. Padahal dia bisa berubah. Karena watak itu berubah, karena Rasulullah. Begitu juga akhlak. Kalau watak bisa berubah, akhlak juga bisa berubah. Maka akhlak itu bisa berubah. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak bisa berubah, maka maknanya adalah dengan riyadhah, maka akhlak itu bisa berubah. Baik. Kita lanjutkan ke halaman berapa nih? Baik, kita tengok halaman babu tafdilit thariq ila tahdzibil akhlak. Pada bab berikutnya, babu tafsilil thariq ila tahdzibil akhlak. Bab yang menjelaskan rincian metode untuk bisa membersihkan akhlak. Sebagaimana yang diketahui sebelumnya, anal i'tidal fil akhlak wa sihatun nafs. Sesungguhnya orang yang i'tidal itu maknanya keseimbangan di dalam akhlak, itu adalah menunjukkan sehatnya jiwa. Jadi jiwa orang sehat atau tidak itu tergantung bagaimana kemudian akhlak. Wal mail anil i'tidal saqamun. Kalau seandainya orang tidak ada keseimbangan di dalam akhlak, berarti dia sedang sakit. Sedang sakit. Makanya ada keseimbangan akhlak kita, itu tandanya. Makanya tadi kan pokok akhlak itu ada 4. Satu diantaranya kan adil. Makanya orang yang bisa ada keseimbangan di dalam akhlak, itu namanya berarti dia sehat. Tapi kalau kemudian tidak, berarti dia sakit. Di paragraf yang kedua, misalun nafs fi ilajiha bimahwir rozail wal akhlak ar-radi'ah anha wa jalbil fadail wal akhlak al-jamilah ilaiha. Contoh jiwa untuk mengobatinya dengan membersihkan rozail. Rozail itu ya yang rendah, yang tercela, dan kemudian akhlak-akhlak yang tidak baik, dan kemudian diganti dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Begini, kalau kita ketemu orang yang awalnya tidak senyum, coba rubah menjadi senyum. Kalau kita ketemu orang tak pernah menyapa, coba rubah dengan menyapa. Nah itu dia. Itu kan menghilangkan watak tidak ramah menjadi ramah. Nah itu kan bisa dirubah. Bisa. Itu diantara cara supaya kemudian yang tidak baik menjadi baik. Nah itu dia. Kita mungkin jarang duduk dengan anak ngobrol sambil mendengarkan cerita anak, dan kita siap menjadi anak karena mendengarkan cerita anak. Yang awalnya tidak mau lalu kemudian kita mau, kan itu kita merubah. Kita merubah. Memang seperti itu. Caranya seperti itu untuk kemudian sesuatu yang tidak baik pada diri kita menjadi baik. Kadang kita memaksakan anak-anak kita itu sama dengan kita. Sementara dunia anak-anak ya dunia anak-anak. Tak akan pernah bisa sama dengan dunia orang tua. Itu enggak bisa. Namanya anak-anak. Kenapa saya sampaikan anak-anak di sini? Nanti karena di belakang berbicara tentang anak-anak. Sehingga di berikutnya itu,
Kullu mauludin yuladu mu'tadilan, sahihul fitrah, sahihal fitrah. Setiap anak yang lahir itu mu'tadilan, berarti ada keseimbangan. Lalu kemudian anak yang lahir itu fitrahnya bersih. Anak yang lahir sifatnya bersih. Jadi kalau ada anak, mohon maaf, fitrahnya tidak lurus, atau kemudian katakanlah tidak ada keseimbangan pada anak itu berarti lingkungannya yang bermasalah. Lingkungan yang paling dekat itu siapa? Keluarga. Lingkungan yang paling dekat itu keluarga. Maka mulailah dari keluarga. Mulai dari keluarga. Meskipun sekarang lingkungan yang lebih bersama dengan anak kita itu keluarga kecil. Kenapa? Karena pergi pagi, balik petang sampai rumah tidur kan dengan keluarga itu kecil. Sehingga lingkungan yang lebih banyak itu ya dengan teman-temannya. Yang lebih banyak itu dengan teman-temannya. Kalau lingkungan keluarga, kata baginda Rasul nih, wa innama abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Maka orang tuanya lah yang kemudian mempengaruhi anaknya, bisa saja jadi Yahudi, bisa saja jadi Nasrani, bisa saja menjadi Yahudi. Ai bil i'tiyad wa ta'lim taktasibu ar-razail. Berarti dengan membiasakan dan mengajarkan, di situ hal-hal yang tidak baik akan sampai. Jadi kebiasaan yang tidak baik itu membuat orang yang tidak baik. Ajaran yang tidak baik juga akan membuat orang tidak baik. Maka berarti berubah, membiasakan yang baik supaya jadi baik, belajar yang baik supaya kemudian jadi baik. Itu dia. Terkait dengan bahwa kalau kemudian anak itu lahir dalam keadaan bersih, berarti jaga dia dari bersihnya seperti dia lahir. Berarti di dalam keluarga bagaimana kemudian menghadirkan hal tersebut. Jadi menghadirkan itu supaya kemudian kebaikannya itu bertambah. Baik, kita lanjutkan. Babut thariq alladzi ya'rifu bihil insan uyuba nafsi. Bagaimana cara kita tahu aib kita? Kita ini ibarat peribahasa, gajah di pelupuk nampak, mata tidak nampak, semut di seberang sungai terlihat. Nah, itu dia. Itu kan berarti aib orang lain yang kecil jauh kita tahu, aib diri kita sendiri kita tidak tahu. Nah, ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Ilam anallaha azza wa jalla idza arada bi 'abdin khairan bassarahu bi uyubi nafsi." Ketahuilah sesungguhnya Allah ketika ingin menjadikan hambanya menjadi baik, maka Allah akan lihatkan kepadanya aib dirinya. Jadi kalau kita tak pernah menengok aib kita, itu berarti ada problem kita. Jangan-jangan kita termasuk orang yang Allah tidak inginkan untuk menjadi tambah baik. Karena kita tak pernah menengok aib kita. Maka beruntunglah kalau kemudian kita bisa menengok aib kita. Tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi tambah baik. Orang ini kan inginnya dirinya ya baik, tidak ada aibnya. Sehingga aib kita orang lain tahu, kita tak tahu. Makanya kata para ulama, kalau engkau nengok orang secara usia lebih tua dibanding dirimu, lihatlah ibadahnya lebih dulu dibanding dirimu. Kalau engkau menengok orang yang secara usia lebih muda dibanding dirimu, maka tengoklah dosanya lebih kecil dibanding dirimu. Kita akan berbaik sangka. Dan berbaik sangka itu di antara akhlak. Makanya sayangnya Allah kepada hamba, dengan Allah menginginkan ia menjadi tambah baik, maka Allah lihatkan kurangnya. Jadi kalau kita tak pernah melihat kurang kita berarti masih ada penghalang kita untuk menjadi baik. Umpamanya, oh kurang saya senyum. Saya kalau ketemu orang nanti senyumlah. Oh kurang saya bersedekah, saya akan bersedekah. Oh kurang saya tahajud malam, oh saya akan tahajud. Meskipun 2 rakaat dan seterusnya. Berarti kalau kita nampak kurang kita itu bahagia. Kenapa? Karena tanda Allah menginginkan kita untuk menjadi tambah baik. Faman kanat basiratuhu nafidzatun lam takhaf alaihi uyubah. Kalau orang tahu kurang di dalam dirinya, lalu kurang itu terbuka, nampak oleh orang lain, dia tidak merasa takut. Kalau aibnya terlihat oleh orang lain, dia tak takut. Kita ini betapa banyak takut aib kita ditengok oleh orang lain, sehingga kita menutupi sedemikian rupa. Pokoknya orang lain nampak saya, orang yang rajin A, orang yang rajin B, orang yang rajin C, dan kemudian seterusnya. Jadi kalau orang ingin memperbaiki diri, kalau seandainya orang tahu aibnya, dia tidak takut. Karena Allah tunjukkan kekurangannya, sehingga dia punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Fa'idha arafal uyub amkanahul ilaj. Kalau dia tahu aibnya, maka ada kemungkinan dia mengobati. Lah kalau tak tahu penyakit kita, gimana kita mau mengobatinya?
Jadi kalau kita tak tahu apa penyakit kita, gimana cara kita mengobatinya? Maka tahu kurang kita sehingga kita bisa menutupi kekurangan itu. Kalau tidak tahu ya tidak bisa kita menutupinya. Walakin aktsarul khalqi jahiluna bi uyubi anfusihim yara ahaduhumul qadha min aini akhihi wala yarul ijza fi aini nafsi. Ini akan tetapi kebanyakan orang dia tidak tahu aib dirinya, tapi aib orang lain nampak oleh dirinya. Ini kebanyakan orang, ya mungkin termasuk saya, aib diri tak nampak, aib orang lain itu nampak aja. Pokoknya kalau cerita aib orang lain terus lah pokoknya itu. Jadi aib orang lain itu nampak aja. Memang setan itu sengaja membuatkan kita tembus pandang aib orang lain nampak semuanya, sehingga dia lupa aib diri sendiri. Itu. Faman arada ayya'rifa uyuba nafsi falahu arba'ata turuq. Kalau kemudian kita ingin tahu aib kita, ini ada 4 caranya. Ini. Kalau kita ingin tahu aib kita, ketika kita tahu aib kita itu bukan kita ceritakan kepada orang maksudnya. Artinya kita berusaha untuk menutupi, kita berusaha untuk memperbaiki. Itu dia. Bagaimana supaya kita tahu aib kita? Yang pertama, ayyajlisa baina yadayi sayhin basirin bi uyubin nafs mutali'in ala khafayal afat wa yattabi isaratahu fi mujahadatihi wa hadha sya'nut tilmiz ma'a ustadzihi. Yang pertama, apa dia? Duduklah di hadapan guru. Guru yang mana? Guru yang tahu tentang kekurangan kita. Ikutilah nasihatnya, tunjuk ajarnya, dan kemudian ikutilah cara bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Kan begini, biasanya guru kan tahu aib kita, tahu kurang kita. Guru itu tahu aib kurang kita. Kalau guru itu, berarti kan tanya kepada guru. Jadi kalau kita ingin tahu, Pak Guru, kekurangan saya di lokal ini apa Pak Guru? Nah itu, dia tanya ke guru, kekurangan saya apa? Kekurangan saya apa? Tapi kalau gurunya datang seminggu sekali, sebulan sekali, ya enggak tahu lah gurunya ini. Kan ini makanya tadi dijelaskan antara murid dengan guru yang mulazamah, interaksi belajar mengajarnya itu rutin. Nah, itu nampak. Tapi kalau kemudian sebulan sekali ya agak sulit nampak baik terus itu kan itu. Nah, maka tanya kepada guru yang intens kita belajar dengan yang bersangkutan. Tanya, Pak Guru, kurang saya apa sih? Nah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita tahu kekurangan kita, ayatluba sadiqan saduqan basiron mutadayyinan yulakhidhu ahwalahu wa af'alahu. Fama kariha min ahlakihi wa af'alihi wa uyubihi yantabihu alaih. Nah ini, yang kedua, cari kawan yang jujur. Kawan yang punya basirah. Basirah itu mandangnya bukan hanya dengan mata, tapi sampai ke kolbu. Kalau sampai ke kolbu itu kan mandang orang bukan untuk menjatuhkan orang. Mandang orang itu bukan untuk menekan orang, enggak. Lalu kemudian kawan itu mutadayyinan, yang agamanya baik. Nah, tanya ke kawan yang agamanya baik. Tanya kepada kawan yang jujur. Suruh ngecek gimana sebetulnya perbuatanku, bagaimana kemudian tingkah lakuku. Minta kepada dia. Kalau ada sesuatu yang kemudian dia tidak suka, oh berarti ini kekurangan kita. Kalau ada di antara kita yang tidak suka karena kawan itu agamanya baik, oh di situ kekurangan saya. Nah, berarti kalau kita ingin tahu aib kita ya cari kawan. Kita ini kalau kawan memuji senang, kalau kawan mencela marah langsung kita kan. Nah, itu. Makanya kata Imam Zunun al-Misri, tanda orang ikhlas itu istiwa'ul madhi wa dhammi bainal ammah. Antara pujian dan celaan dari banyak orang bagi dia sama saja. Dipuji tak membuat dia lupa diri, dicela tak membuat dia sakit hati. Wah, itu baru ikhlas. Kalau kita kan enggak, termasuk saya. Dipuji senang, dicela marah kita nih kan itu. Cela marah. Cobalah kita buat status. Kalau ada orang yang memuji senang enggak? Kalau ada orang yang mencela kira-kira gimana rasanya? Oh, sakitnya di sini. Nah, itu kan. Nah, itu kan menandakan masih ada masalah di dalam diri kita tentang hal ini. Maka kalau kita ingin tahu ya cari kawan. Bagaimana kawan itu? Yang ketiga, ayyastafida ma'rifata uyubi nafsih min alsinati a'da'i. Coba tengok kekurangan kita dari ucapan orang yang tak senang dengan kita. Kita ini kan tak pernah mendengarkan ucapan orang yang tak senang dengan kita. Coba sesekali musuh kita itu dengarkan ucapannya. Bisa jadi yang diucapkan itu kekurangan kita.
Makanya sesekali ini kadang kita dengarkan juga ucapan. Kita punya tetangga, asik kelahi aja dengan tetangga itu kan. Tak berteguran, 2 kali lebaran, tak berteguran gitu kan. Tak berteguran. Jangan-jangan yang diucapkan tetangga itu memang kekurangan kita. Itu. Kadang-kadang orang yang benci dengan kita, itu ucapannya tentang sosok kita gitu. Nah, itulah aib kita. Nah, maka kita tahu di mana kekurangan kita. Maka kadang kekurangan kita itu justru nampak dari orang yang tak senang dengan kita. Orang yang tak senang dengan kita, itu baru kemudian nampak kurang kita. Kakak nih kalau nyapu asik disapu ke depan rumah saya itu kan. Kita tak pernah dengar. Padahal itu kekurangan kita gitu. Kalau sesekali kita dengar, ya itu kekurangan kita. Itu kekurangan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayyuhaliton nas. Fakullu ma ra'ahu mazmuman fima bainal khalqi fal yatlub nafsahu bih. Yang keempat adalah, kalau kita ingin tahu aib kita, coba berkumpul dengan orang, berbaur dengan orang, berinteraksi dengan orang. Berinteraksi dengan orang. Fakullu ma ra'ahu mazmuman fima bainal khalq. Berarti kalau nanti kita sudah kumpul dengan orang, nampak sesuatu itu tercela menurut banyak orang, kalau itu ada pada kita, ya itu kekurangan kita. Begini, hukum sosial itu kan sama saja kan? Kalau dalam pandangan sosial itu buruk, lalu ada pada kita, ya itu berarti aib kita. Nah, itu aib kita. Nah, tinggal tergantung bagaimana. Cuman orang ini kan bersosialnya sekarang kurang. Main nafsi-nafsi saja dia. Nafsi-nafsi itu ya diriku, dirimu, dirimu itu. Itu nafsi-nafsi itu namanya. Yang ada nafsi-nafsi itu nanti di akhirat ya. Datang kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, di saat diminta syafaat nafsi-nafsi. Kau urus diri kau, ku urus diriku. Nah, itu nanti. Kalau di dunia enggak gitu. Di dunia enggak gitu. Maka kesolihan sosial, kepedulian sosial itu mahal untuk konteks ini. Karena orang sekarang menganggap, ya udahlah. Yang penting aku masuk surga, kalau lantak masuk neraka lah kan gitu. Jadi kepedulian sosial itu yang kemudian hilang. Maka cara yang keempat, kalau kita ingin tahu aib kita, coba kita berbaur dengan orang. Mana yang tercela dalam pandangan orang, ketika itu ada pada kita, maka itu diantara aib kita. Dan kita perlu kemudian mengobatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab berikutnya bayanu tamyizi alamati husnil khuluq. Nah, ini menjelaskan tentang bagaimana membedakan atau tanda-tanda akhlak yang baik. I'lam anna kulla insanin jahilun bi uyubi nafsi. Ketahuilah semua orang itu sering bodoh dengan aib dirinya sendiri. Sering bodoh ya. Fa idza jahada nafsahu adna mujahadatin hatta taraka fawahish al-ma'asi wa rubbama yadhunnu bi nafsihi annahu qad hadzaba nafsahu wa hasuna khuluquh. Lalu kemudian seyogyanya berarti dia bermujahadah, bersungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh yang luar biasa sehingga dia meninggalkan perbuatan maksiat. Barangkali nanti baru kemudian dia bisa membersihkan akhlaknya, lalu kemudian dia berakhlak yang baik. Maka akhlak yang baik sudah Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam firman-Nya. Di akhlak baik itu apa di antaranya? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Ini di antara akhlak-akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tak cukup ini saja karena nanti ada akhlak kita dengan sesama manusia. Ini yang dicontohkan akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini akhlak, hadis-hadis Rasulullah ini baru kemudian banyak akhlak dengan sesama manusia. Contoh, al-mu'min yuhibbu li ahi ma yuhibbu li nafsi. Ini kan dengan sesama manusia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dia akan muliakan tetangganya. Itu kan dengan sesama manusia. Ini yang dengan sesama manusia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka dia akan bertutur kata yang baik atau kemudian dia lebih baik diam. Ini di antara contoh-contoh bagaimana akhlak kita dengan orang dengan akhlak yang baik. Sekarang kita masuk di bab yang terakhir. Bayanu tariqi fi riyadatis sibyan fi awwali nusyu'ihim wa wajhi ta'dibihim wa tahsini ahlakihim. Menjelaskan cara riyadhahnya anak kecil sejak tumbuh kembang mereka dan kemudian mengajari mereka adab dan mengajari mereka akhlak. Jadi ternyata akhlak itu memang sejak kecil.
mengajari, meluruskan kayu yang masih kecil, potensi lurusnya besar, tapi kalau kayu itu sudah besar baru kita luruskan, kemungkinan patah. Makanya sejak kecil, alam. Ini kan artinya kita yang sudah tutup yang tidak baik dengan yang baik, bagi anak-anak kita yang baru tumbuh kembangkanlah mereka dengan pendidikan yang baik. Nah itu dia. Ilam anna tariqah fi riyadati sibyan min ahammil umur wa awkadiha. Ketahuilah sesungguhnya cara di dalam riyadhah. Riyadhah itu usaha atau kemudian membersihkan dari hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak, itu di antara hal yang paling penting. Dan yang paling penting, yang paling kokoh. Wasobi amanatun inda walidayhi. Dan anak itu adalah amanah bagi orang tuanya. Bagi orang tuanya itu amanah. Wa qalbuhu at-tahir. Jauharah nafsiyah, ksadzizah, khaliyah an kulli naqshin wa surah. Qalbu anak kita ini yang masih kecil, itu qalbunya tahir, suci. Suci. Jauharah itu ya permata yang kemudian nafisah, indah, yang tidak ada ukirannya, tak ada gambarnya. Jadi masih suci, bersih. Bersih. Lalu bagaimana kita mempolanya yang masih bersih itu tadi? Kalau qalbu kita ini kan dah karat nih, dah bersih lagi. Yang masih bersih itu bagaimana kemudian kita membentuknya? Makanya ini menjadi hal yang paling penting yang diingatkan di dalam penutup bab ini, di dalam penutup ini. Wa huwa qabilun likulli manuqish. Maka karena masih bersih, maka qalbu anak-anak kita itu masih menerima ukiran apa yang kemudian akan diletakkan di sana. Kira-kira mau diukir apa di dalamnya itu? Mau diukir A, mau diukir B, mau diukir C, ya itu tergantung orang tuanya. Maka bagaimana anak kita sekarang? Ya berarti kita dulu jadi orang tua, itu yang kita ukirkan di dalam qalbu mereka. Nah, maka kalau dah terlanjur Pak Ustaz, ini tidak ada kata terlanjur, karena watak bisa berubah. Tadi kan sudah ini kan. Ini kan kembali dari kecil, watak itu bisa berubah. Tinggal berubah membiasakan kepada sesuatu yang baik. Gini, awal-awal kita mau sholat jamaah itu berat atau ringan? Berat. Setelah watak yang berat itu kita ganti, kita paksa, lama-lama nikmat. Lama-lama merasa tak nyaman kalau tak berjamaah. Nah itu dia. Artinya sesuatu yang tak baik itu bisa dirubah menjadi yang baik, itu bisa. Menjadi yang baik itu bisa. Orang yang tak biasa puasa Ramadan saya yakin berat. Tapi ke puasa yang 26 ini ya dah biasa-biasa aja. Nggak nengok jam, buka pun kadang lupa, dah buka rupanya gitu. Coba puasa pertama. Jam ini tak putar, habis agaknya banget. Jadi riyadhah itu ya, riyadhah ini memang luar biasa. Ya riyadhah itu kan yang melatih, ya dilatih terus. Orang yang tak pernah maraton, langsung dia gas, kram lah pasti. Maka ada riyadhahnya, ada pemulanya. Maka begitu juga terkait dengan anak-anak kita. Jadi kecenderungan anak kita, apa yang kemudian kita ukirkan di dalam qalbunya. Jadi apa yang kita ukirkan di dalam qalbunya, itu dia. Wa mahma kana al-ab yasunuhu an-narid dunya fa bi ayyasunahu an-naril akhirah. Paragraf yang kedua, sebagaimana ayah menjaga anak supaya tak tersulut api di dunia, maka jagalah dia juga supaya tidak tersulut api di neraka. Itu baru ayah. Ayah mana yang mau anaknya terjebak dalam kobaran api? Tidak ada. Itu kan api dunia. Maka jangan sampai ayah tak punya keinginan untuk menyelamatkan anaknya juga dari api neraka akhirat. Ya, dengan membentuknya sejak kecil itu tadi. Maka itu kan yang Allah kabarkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Ayat ini dinisbahkan kepada ayah. Ayah, dirimu, keluargamu, ada istri, ada anak. Bahkan nanti dalam tafsir termasuk orang yang mengabdi di dalam kita. Mungkin pembantu kita, mungkin karyawan kita, dan seterusnya. Nah itu diantaranya. Maka itu dia tanggung jawab orang tua. Lalu berikutnya, wasyanatuhu bi ayyu addibahu wa yuhadzibuhu wa yu'allimuhu mahasinal akhlaq wa yahfazuhu minal qarna as-su.
sebagaimana ayah menjaga, mendidik, mengajari anak dengan akhlak yang baik, maka juga jaga pergaulan anak. Ah, ini dia. Yang repot nih kan pergaulan sekarang. Anak waktu kecil mungkin waktunya dengan orang tua banyak. Ketika semakin besar, semakin kecil waktunya dengan orang tua. Mungkin dia akan lebih banyak dengan kawan-kawannya. Maka orang tua wajib tahu terkait dengan siapa kawan anaknya. Jangan sampai tidak tahu. Kawan anaknya ini siapa? Tahu. Kawan anaknya ini. Kadang kita kan, kawan anak entahlah terserah. Itu kan kawan anak, bukan kawan saya. Jadi, sudah mati-matian kita membentuknya sejak kecil. Sudah mati-matian kita mendidiknya sejak kecil. Ketika kita besar kita biarkan lantak-lantak. Kau anak kan kau udah besar, kau sudah bisa berpikir, kau udah dewasa. Enggak. Anak di hadapan orang tua, ya tetap anak. Dia tak akan dewasa di hadapan orang tuanya. Anak kalau di depan orang tuanya, ya tidak ada yang dewasa. Di hadapan orang tuanya, ya kecil lagi anak itu. Jangankan ustaz, ya semuanya lah kita nih. Semuanya, kalau di hadapan orang tua, ya kecil lagi kita ini. Kecil. Di hadapan orang tua kita kecil. Ya makanya, ya orang tua itu akan nengok juga. Maka nasihat orang tua itu kalau kita pandang lebih jauh, ya baik semuanya. Cuman kadang kan karena terikut emosi, kita menganggap tak sesuai dengan zaman kita menganggap itu tak baik. Kan itu. Nah, kita anggap tak baik. Maka ketika kita sudah mati-matian menjaganya, ya jangan dilepaskan begitu saja. Mohon maaf yang punya anak perempuan, kalau ada yang melamar, sudah kita didik baik, sedemikian rupa apa jadi hafizah. Ketika yang melamar, ya lah lantak-lantak anak kalau kau suka kau ambil lah, ya enggak lah. Jelas dulu itu. Udah mati-matian kita mendidiknya. Sudah mati-matian kita mengukir di kolbunya. Lah kok kemudian kita biarkan begitu saja. Ya sayang lah. Sayang. Nah itu di antara tanggung jawab orang tua. Orang tua ini tanggung jawabnya berat. Terutama ayah. Di bawahnya ada istri, di bawahnya ada anak-anak. Allah akan minta pertanggungjawaban. Banyak cabangnya. Banyak cabangnya. Maka laki-laki itu Allah berikan pundak yang kuat. Iyalah, kalau tidak kuat tidak laki-laki dia. Laki-laki itu Allah Subhanahu wa taala berikan pundak yang kuat. Baik. Kita lihat paragraf 2, 3. 5. Thumma mahma dhahara minas sabi khuluqun jamil wa fi'lun mahmud. Kalaulah seandainya nampak pada anak kecil kita akhlak yang baik, perbuatan yang terpuji, fayambahi ayyukarrima alaih, ayyukarrima alaih wa yujazi bima yafrahu wa yamdahu baina azharin nas. Kalau nampak anak kita akhlaknya baik, perbuatannya terpuji, maka berikan reward. Berikan reward, muliakan, beri reward. Dulu waktu kita puasa, waktu kecil-kecil ada rewardnya enggak? Ada. Ada reward. Kalau nanti selesai puasa, mak belikan sepatu ya. Nah itu. Padahal enggak pun puasa kita dibelikan sepatu kan itu. Ini ternyata anak ini kalau akhlaknya baik, terpuji. Nah, nanti sholat tarawih elok-elok ya. Nanti kalau elok, nanti lebaran mak belikan sepeda. Ah itu kan. Kenapa? Jiwa anak itu masih tersuka dengan reward. Jangankan jiwa anak, jiwa bapak-bapak dikasih reward aja masih suka gitu kan. Apalagi anak-anak itu kan. Maka dikasih reward. Jadi kalau anak-anak itu melakukan kebaikan, ya dikasih reward. Puji, muliakan, reward. Muliakan. Kita nih karena jarang memuji anak, akhirnya anak mencari pujian dari orang lain. Saat yang memujinya salah, itu berbahaya. Maka mending kita lah yang memuji daripada orang yang memuji. Maka puji anak kita. Puji anak kita dengan ditambah di depannya Masya Allah pintar. Nah itu. Jadi kalau kemudian ada perbuatan yang terpuji, akhlak yang baik, ya puji, muliakan, muliakan. Kalau umpamanya di hadapan orang ya tidak apa-apa kita memuji anak kita di hadapan orang. Sebagian orang kan, itu. Ya tidak apa-apa. Orang kita memuji anak kita ya tidak apa-apa. Itu coba tengok nih, baina azharin nas. Di hadapan orang. Fa in khalafa dzalika. Ini. Kalau anak kita akhlaknya tidak baik. Nah, bagaimana? Fi ba'dil ahwal. Kadang-kadang ya dalam satu hal marrah wahidah satu kali umpamanya. Fayambahi ayyataghafala anhu wa la yahtakku sitrahu
wala yukashifah. Kalau sesekali anak kita ada yang tidak baik, maka seyogyanya jangan kita menghardiknya di hadapan umum, jangan kita buka di hadapan orang. Jadi anak kita ini kurangnya jangan dibuka di hadapan orang. Pas nengok anak kawan pintar, tengok nak, pandai dia kan? Kamu nih, ada pula ugali orang tua. Anak bapak juara 1, iyalah kan saya bapaknya. Tapi dia aja lupa gurunya yang ngajarin gitu kan. Itu. Jadi makanya kan cara yang baik mengingatkan anak itu kan tak baik kalau membandingkan. Tuh kakakmu, pintar dia. Pas giliran kau ini entah apalah sebabnya ini. Entah apa dulu yang mak makan nih. Jadi ada beberapa hal. Ini kan ini, ada artinya ada reward. Punishment ada juga, tapi cara memberikan punishmentnya ini yang kadang kita lupa. Caranya kita lupa. Makanya kalau hanya sekali ya sudah. Jangan kemudian kita buka di hadapan umum. Ini di antaranya. Wa yambahi, paragraf berikutnya, ayam na'ani naum naharon fa innahu yurisul katsal. Kalau kita punya anak, jangan biarkan asik tidur aja waktu siang. Karena orang sekarang siangnya banyak tidur. Nah, ini laporan dari orang tua nih, yang anak-anaknya kuliah, mohon maaf. Hanya kuliah atau SMA. Kan kalau malam Ramadan ini kan dari masjid ke masjid kan saya ini. Yang paling payah dicari itu kan anak SMA dengan anak kuliah. Kemana lah? Maksudnya enggak ada di masjid itu, enggak ada. Meskipun ada, maksudnya saya tidak memukul rata, tapi payah dicari itu. Payah dicari. Oh, setelah saya mulai itikaf malam 21 tuh, rupanya sini tempat mereka nih, ramai di mana-mana. Ramai, di mana-mana ramai. Baru kemudian saya paham, di sini tempat mereka. Maka sebagian orang tua mengatakan, itu sejak berbuka bersama Pak Ustadz belum balik itu. Nanti baliknya sahur tuh. Baru mangguk-mangguk saya. Pas baliknya sahur, kira-kira siang hari apa yang dikerjakan? Tidur. Ini makanya. Wa yambahi ayyamna'a anin naum naharon. Usahakan siang itu jangan tidur. Kalau mau tidur qailulah sebelum zuhur. Kenapa? Fa innahu yurisul kasal. Kalau sudah siang tidur malas dia. Malas. Maka skripsi tak selesai-selesai. Akhirnya beli. Itu kan. Kalau tidak beli copy paste, ya Beb. Pakai joki ya. Saya pernah jadi joki. Belum ada AI waktu itu. Yang mana joki? Waktu saya ngambil S2, karena ada orang yang kuliah ini banyak-banyak, tapi ya tanda kutip lah yang itu. Itu satu malam saya bisa menyelesaikan 10 makalah. Duitnya banyak. Tapi duitnya habis gitu aja gitu. Ternyata bersekongkol dalam hal yang tak baik itu tak berkah. Itu dia. Intinya di situ. Jadi bersekongkol dalam hal yang tak baik itu tak berkah. Tak berkah. Waktu itu butuh duit ya. Ya ternyata tidak berkah. Ya tidak berkah. Itu dia. Makanya tidur siang itu membuat malas. Maka anak kita ya kalau tidur rutin kan tidur itu. Orang tua kita dulu nyuruh tidur kapan? Nah, tidur siang, gitu. Tidur siang dulu. Maksudnya siang itu artinya waktunya tidur. Kalau waktu tidur siang itu yang baik ya qailulah. Qailulah itu maknanya sebelum zuhur. Itu ya suruh tidur. Ini pagi-pagi dah tidur dah. Maksudnya siang di sini ya mulai dari pagi itu udah tidur dia. Padahal itu di antara waktu istimewa. Dah, 2 paragraf terakhir sebagai penutup. Wa aslu ta'dibi sibyan al-khifdhu min qorna issu. Pokok mendidik anak kecil adalah menjaga dari kawan yang tidak baik. Wa yambahi ayu adzina lahu ba'dal insiraf minal kitab atau kutab ayyal abalu ban jamilan yastarihu ilaihi min ta'bil maktab. Ini. Izinkan anak kita setelah belajar, akan buka buku ini kan, izinkan mereka untuk bermain. Main. Untuk menghilangkan lelahnya mata nengok buku, otak mencerna buku yang dia baca. Berikan dia waktu main. Waktu main itu untuk refresh. Orang sekarang mainnya game, enggak refresh itu. Nah, itu kan. Ini permainan yang merefresh. Yang menghilangkan beban.
Ini mainannya kita mainnya game ada lawan itu ndak refresh itu namanya. Stres itu kalau kalah kan. Bisa beli chip lagi itu kan. Nah, repot nanti. Maka berikan waktu mereka untuk bermain. Karena namanya anak, main itu tak bisa ditinggalkan. Kita suruh belajar dari pagi sampai malam ya ndak mungkin karena pasti ada waktu mainnya. Maka berikan waktu istirahat untuk main. Fa inna man as-sobi minal la'bi wa irhaqihi ila ta'allum daiman yumitu qalbah wa yubtil zaka'ah. Kalau kita melarang anak kita bermain yang menjadi kebutuhannya, lalu kemudian kita arahkan ke belajar saja, itu kecerdasannya tak terasah dengan baik. Bisa menumpulkan kecerdasan. Memang ada masanya untuk rehat. Masanya untuk rehat. Jadi tak semuanya dihabiskan untuk belajar. Kecuali kayak Imam Nawawi ialah belajar aja. Tidurnya waktu tertidur. Kalau kita kan tidak, tidur aja. Imam Nawawi kan tidurnya waktu tertidur dalam belajar. Nah, itu tertidur dalam belajar. Dan belajar beliau, dia tertidur. Tertidur saking ngantuknya. Maka ini diantaranya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya lagi wayambahi ay yu'allima ta'ata walidai. Ajarkan bagaimana anak berbakti kepada orang tua. Wa mu'allimahu, ajarkan anak berbakti kepada guru. Wa mu'addibahu, ajarkan anak untuk berbakti kepada orang yang mengajarkan akhlak. Wa kullaman huwa akbaru minhu sinnan. Ajarkan anak kita untuk kemudian berbakti, berbuat baik kepada orang yang secara usia kepada orang yang lebih tua dibanding dirinya. Ini kan payah mau cari anak yang dengan orang yang lebih tua itu sopan, itu payahnya minta ampun sekarang dia. Anak sekarang kalau jalan mana yang ditengok? Wah, ada orang tua sebelahnya pun ngelonong aja. Maka ingatkan anak-anak kita, apalagi nanti Lebaran. Lebaran itu memang gambaran luar biasa. Sampai kemana-mana saya tengok anak pegang HP orang tuanya semuanya itu kan. Sehingga dia lupa itu tempat waknya, itu tempat pamannya. Nah, itu lupa. Maka diingatkan ini. Suruh salam dulu semuanya itu. Maka diingatkan. Bahkan yang paragraf terakhir. Wa mahma balagha sinnat tamyiz, meskipun anak itu sudah sampai di usia tamyiz, fayambahi alla yusamiha fi tarkit thaharah was shalah. Jangan berikan izin dia untuk tidak wudu dan tidak sholat. Meskipun dia baru tamyiz. Baru tamyiz itu kan belum wajib. Kalau waktu sholat ya suruh sholat. Marah kalau dia tidak sholat. Tak berwudu, tak sholat, marah. Wa yu'maru bisaum fi ba'di ayami Ramadan. Kalau dia belum balik, ya suruh puasa meskipun tak semuanya. Tak semuanya. Jadi suruh anak itu berpuasa. Maka kita kan sejak kecil dulu disuruh puasa oleh orang tua kita meskipun tak semuanya. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil puasa. Tapi nanti kalau pas ke pasar tak puasa. Ya kata orang tua tak puasa. Nanti kita ke pasar besok beli baju baru. Jadi malam ini tak usah sahur ya. Nanti beli lontong tuh di pasar tuh. Nah itu. Tapi masuk ke dalam kelambu. Nah itu kan. Tak nampak oleh orang kan. Nah itu dia. Maka kalau ada orang masuk ke dalam kelambu puasa, anak kecil tempo dulu itu. Wa yu'allimu kulla ma yahtaju ilaihi min hududis syara. Dan ajarkan kepadanya, kepada anak kita, terkait dengan hal yang dibutuhkan terkait dengan batasan-batasan syariat. Jadi diingatkan, mencuri tak baik, makan yang haram tak baik, berdusta, berbohong, dan lain sebagainya. Ini diantara beberapa yang kita bacakan meskipun tidak semuanya, yang menjelaskan tentang riyadun nafsi, melatih jiwa. Jadi jiwa itu perlu dilatih pada yang baik karena separuhnya sesungguhnya tidak baik. Maka berharap dengan melatih jiwa kita termasuk orang-orang yang nanti Allah panggil dengan kalimat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik, sampai di sini kalau ada yang ingin didiskusikan dari baik silakan Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ingin bertanya Ustaz. Saya pernah nampak seseorang yang pernah menjadi imam sholat subuh khususnya subuh Jumat. Jadi dia membaca surat sesuai sunnah asal dia sama. Dan makmumnya itu semuanya anak muda. Nah, jadi setelah sholat ada seseorang yang anak muda itu lebih tua daripada dia, agak memiliki emosi dengan apa yang dia baca karena soal panjang.
Ya yang emosi tadi itu berdalih makmum tuh sholatnya kurang khusyuk karena nonton mantuk itu Zat. Jadi hal yang seperti itu bisa diterima sebagai nasihat untuk memperbaiki diri atau ditolak sebagai kasihkan dari diri. Bagi imamnya nasihat untuk dirinya. Bagi imamnya nasihat untuk dirinya. Karena ketika sholat kita ditengok siapa di belakang kita. Seharusnya kalau anak muda nih kuatnya yang panjang gitu. Karena dulu yang sholatnya panjang dengan Rasulullah siapa? Sayyidina Hudzaifah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu anak-anak muda. Makanya Rasulullah bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru Rasulullah ruku. Karena di belakang Rasulullah anak-anak muda itu. Sayyidina Hudzaifah itu muda, Sayyidina Abdullah bin Abbas muda. Kadang begini, orang marah itu karena ilmunya tak sampai pada dia. Maka ketika marah karena ilmunya belum sampai, maklumi aja marahnya. Maklumi aja marahnya. Maklumi aja marahnya, ya maklumi. Kalau orang baru-baru hijrah, jangan dipaksa dengan yang berat. Kalau baru-baru hijrah. Kalau sudah biasa, itu udah apa-apa itu, digaskan aja itu. Nah, itu. Tapi kalau yang baru-baru nih ya jangan, ya kita maklumi. Sampai mereka merasa nikmat. Sampai merasa nikmat. Kalau kemudian udah kita gaskan itu aja ya, maka ucapannya itu tadi bisa saja menjadi nasihat untuk dirinya. Tapi bagi dia yang marah tadi tentu perlu menambah belajar lagi. Supaya dia tahu. Makanya nanti kalau kita baca hari Jumat rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil, rakaat kedua Al-Insan, itu tidak semua Jumatnya Rasulullah baca itu. Sesekali Rasulullah tidak baca itu. Nah itu dia. Kenapa Rasulullah tidak baca itu? Supaya tidak dianggap Alif Lam Mim Tanzil rakaat pertama, Al-Insan rakaat kedua itu wajib. Nah itu dia. Maka kadang perlu diganti juga. Nah, perlu diganti. Maka nanti makmumnya nunggu-nunggu nih. Wah, yang lain ternyata kan itu. Pas yang lain senang dia. Pas dibaca kan, wah, Alif Lam Mim Allah. Ini yang lama nih. Pas rakaat kedua itu hal ada Allah yang lama juga ini kan itu. Ya makanya kadang-kadang Rasulullah SAW kadang-kadang ya, meskipun yang paling banyak hari Jumat Rasulullah membaca 2 surat tadi. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, silakan Bang Andi. Nah, udah hal yang sama kawan. Jadi, nah, tak sedia kati ya, nama Abdi Yomijan, dia kan orang kaya raya. Betul. Begitu dakwah, hartanya habis. Nah, sementara di sisi lain, kita juga harus jaga kepada kita yang sampai kan ya visio. Nah, dengan dua pendapat sebenarnya mana sana apa harus diharuskan atau sebelumnya kalau udah sebagai orang masuk Islam terus ada apa? Baik. Dasar itu. Baik. Kelasnya Sayyidah Khadijah tak sama kelasnya dengan istri sekarang. Kelasnya suami sekarang juga tak sekelas baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada sahabat mau memberikan semua hartanya, Rasulullah kan tak mau. Rasulullah tak mau. Kan ada sahabat, saya lupa namanya, mau memberikan harta semuanya, jangan, tinggalkan untuk anak-anakmu. Nah itu dia. Maka harus dibaca semuanya itu. Perilaku Rasulullah dalam satu sisi, pahami juga nasihat Rasulullah untuk sahabat yang ketika itu ingin menghabiskan hartanya di jalan Allah, tapi Rasulullah tidak memberinya. Rasulullah tidak menerimanya. Sisakan untuk keluarga. Sisakan untuk keluarga. Nah, sampai seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan. Jadi begitu caranya. Jadi dari satu sisi itu yang dilihat, dari satu sisi lihat juga nasihat Rasulullah kepada orang yang mau menghabiskan hartanya untuk agama, tapi Rasulullah tak mau menerimanya. Rasulullah minta agar tetap disisakan untuk keluarganya. Maka karena menyisakan untuk keluarga itu Rasulullah perintahkan, maka orang yang keluar dari rumah ala waladihi sohira untuk menafkahi anaknya yang masih kecil fahuwa fisabilillah, maka dia dihitung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dihitung di jalan Allah. Nafkahnya dihitung di jalan Allah, mendidik anaknya dihitung di jalan Allah, semuanya. Wallahu a'lam. Barangkali nanti itu jadi nengoknya di situ nanti. Jangan satu sisi saja sementara kita melapek, tidak membaca kejadian yang lain terkait dengan hal yang serupa. Barangkali itu. Oh, kalau Sayyidah Khadijah bukan harta. Kalau apa yang aku berikan untukmu kurang, jadikan tulangku untuk meniti. Nah, itu mana ada sekelas itu, sekelas Sayyidah Khadijah. Makanya ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat,
setiap tahun mengenang meninggalnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah potong kambing, Rasulullah bagikan ke besti-besti Sayyidah Khadijah. Satu tahun lagi beli kambing, Rasulullah bagikan ke besti-bestinya Sayyidah Khadijah yang masih hidup. Nah, itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada satu pertanyaan lagi jika masih ada. Baik, kalau tidak ada, demikian yang bisa saya bacakan. Semoga menjadi nasihat untuk saya dan kita semuanya. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.